Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta R.E.D. Daada STH. Kita masuk saat teduh sejenak. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat kasih Tuhan atas pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayatnya yang ke-21. Yesaya 59 ayat 21, demikian firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku padamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami lebih cenderung mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih.
Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharulah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami menyatakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Saat ini kita bersama akan mendengarkan perintah dalam hidup yang baru, sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 12, ayatnya yang ke-6 hingga 8. Roma 12 ayat 6 hingga 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jangan
Jemaat, kami persilahkan duduk. Jemaat kasih Tuhan, saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum bersama kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 50 ayat yang keempat hingga yang keenam. Yesaya 50 ayat 4 hingga yang keenam yang menyatakan ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, persilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya coba kalau kita menghitung-hitung sekarang ini minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kurang lebih 2 minggu lagi kita sudah akan memasuki minggu Advent. Akhir bulan tanggal 29 kita akan masuk dalam minggu Advent. Advent pertama, 2, 3, dan 4. Dan setelah itu, kita masuk dalam satu hari yang indah, yang selalu semua orang Kristen siapkan, Natal. Sebenarnya gaung Natal bukan saja pada nanti. Sekarang ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jalan ke tempat-tempat perbelanjaan, sudah mulai orang jual aksesoris Natal. Ya, untuk persiapan untuk menyambut masa raya Natal. Desember pasti sudah full dengan sukacita pernak-pernik untuk merayakan Natal. Nah, Ibu Bapak, Natal, pada masa raya Natal, sukacita kita ada karena kita boleh mengingat kembali Allah yang turun ke dalam dunia dalam diri Kristus Yesus sebagai juru selamat
kita. Nah, Ibu Bapak, peristiwa Natal bukanlah peristiwa yang kebetulan. Bukanlah peristiwa yang tiba-tiba saja ada idenya lalu Allah menyatakan atau melakukannya. Tidak. Tetapi Natal adalah sebuah peristiwa yang Allah sudah persiapkan sejak awalnya ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah persiapkan itu dengan baik, Allah rancang itu dengan baik, dan berujung pada kehadirannya di tengah-tengah dunia yang kita peringati sebagai masa hari Natal. Dan pada akhir nanti kita akan melihat Kristus tergantung di kayu salib, tetapi bangkit pada hari yang ketiga menjadi juru selamat kita. Ini adalah peristiwa yang sudah Allah persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ibu Bapak, salah satu persiapan yang Allah lakukan adalah dinyatakan dalam bacaan kita hari ini. Yesaya 50 ayat 4 dan 6 adalah rangkaian dari pasal 49 sampai 55 yang bicara tentang hamba Tuhan yang akan datang, yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Hamba Tuhan itu adalah hamba yang betul-betul menjadi sosok yang menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia. Ayat 4 kita lihat sosok karakter dari si hamba Tuhan itu. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Hamba Tuhan ini digambarkan sebagai sosok yang taat kepada Tuhan. Bagaikan seorang murid yang taat kepada gurunya, yang selalu dilatih, yang selalu digembleng oleh Allah untuk menyatakan kebenaran Tuhan, sehingga apa yang ia nyatakan bagi umat adalah sesuatu yang betul-betul suara Allah, kehendak Allah bagi kita manusia. Ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Bagaikan seorang murid yang patuh, yang menyatakan apa yang menjadi kehendak gurunya, maka demikianlah hamba Tuhan itu. Dia hadir untuk menyatakan kebenaran Tuhan dan tidak mau lari daripada itu. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu gambaran ini sekali lagi adalah bagian dari persiapan Allah. Apa yang disampaikan oleh Yesaya ini adalah nubuatan Allah tentang kehadiran dirinya sendiri dalam diri Kristus yang hadir bagi kita manusia. Ibu bapak, Allah mempersiapkan kehadirannya dengan matang hanya untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Hamba Tuhan itu datang untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dia betul-betul taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tidak hanya datang dalam arti sebuah kemegahan, tidak. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu yang akan dia nyatakan. Dan itu yang terjadi. Ia datang dalam segala ketaatannya pada Tuhan. Bahkan untuk menderita pun ia siap melakukannya. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Itulah hamba Tuhan. Itulah hamba Tuhan yang hadir dan menyelamatkan kita manusia. Sekali lagi, inilah nubuatan Tuhan akan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nubuatan ini disampaikan Yesaya kepada orang-orang Israel di saat mereka betul-betul
berada dalam kondisi berat di tanah pembuangan. Pasal 49 sampai 55 adalah backgroundnya adalah ketika mereka berada di pembuangan, ketika mereka berada dalam masa-masa gelap, kelam, dan betul-betul hilang pengharapan. Mau dikuatkan bahwa Tuhan itu tetap peduli kepada mereka. Tuhan tetap memperhatikan orang Israel. Dan Tuhan akan datang menyelamatkan mereka lewat hambanya. Hambanya yang akan menyatakan kehendak Tuhan. Hambanya yang setia kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perintah Tuhan untuk dinyatakan kepada umatnya. Dan hambanya yang siap menderita bagi Tuhan. Hambanya yang datang untuk menyelamatkan kita juga, umat yang berdosa dalam kehidupan kita. Ibu bapak, sekali lagi, inilah nubuatan Tuhan tentang kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita, untuk memberikan berkat yang terindah, keselamatan dari kuasa dosa, dan kita boleh tinggal di kerajaan sorga. Hamba Tuhan ini adalah hamba sekali lagi yang setia, tetapi penuh dengan derita ketika melakukan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, di manakah iman kita? Apakah kita di tengah-tengah kehidupan kita mau tetap percaya pada hamba Tuhan yang setia itu? Mau tetap melandaskan seluruh kehidupan kita pada apa yang menjadi pewartaan dari hamba Tuhan yang setia kepada firman Tuhan? Dengan kata lain, Allah telah hadir di tengah-tengah dunia di dalam Kristus Yesus untuk memberikan keselamatan kepada kita. Seperti janjinya memberikan berkatnya kepada orang Israel di tanah pembuangan, dan Allah itu memberikannya dan janji itu kepada kita juga. Seperti seorang hamba Tuhan, tuntutan Tuhan juga kepada kita untuk setia pada kebenarannya, setia melakukan kehendaknya, dan mau menanggung segala konsekuensi untuk hidup benar di dalam Tuhan. Yaitu ditolak oleh dunia, karena dunia pasti tidak sesuai kehidupannya dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan sebagaimana hamba Tuhan ini yang dinyatakan oleh Yesaya, yaitu dalam diri Kristus Yesus yang nanti kita akan peringati kehadirannya di dalam masa raya Natal? Apakah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dengan sungguh taat dan setia kepadanya, berserah diri kepadanya? Yesaya ingin mengingatkan kepada orang Israel bahwa tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah berserah diri pada Tuhan. Itu yang benar, itu yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan meletakkan kehidupan pada dunia. Orang-orang Israel yang pada saat itu sedang dalam kondisi berat, jangan meletakkan, menyandarkan hidupnya pada dunia, tapi kepada Allah, sumber berkat dalam hidup mereka. Serahkan hidupmu selalu kepadanya, dan itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka senantiasa. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini sekali lagi mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah peduli kepada kita semuanya. Ia begitu peduli sampai ia akan datang untuk menyelamatkan kita, yang dinyatakannya dengan hambanya yang menderita tetapi setia kepada Tuhan. Hambanya yang selalu tetap ada bersama melakukan kebenaran Tuhan. Pertanyaannya kembali, maukah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada-Nya? Karena kesetiaan kita, Tuhan berkati dengan keselamatan
di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Mari Ibu Bapak Saudara, lewat firman Tuhan di saat ini, saya mengajak kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang takut akannya, yang hidup melakukan kebenaran Tuhan dengan penuh setia, dan memancarkan kasih kuasa Tuhan dalam sukacita yang indah. Sehingga hidup dan kehidupan kita tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi gambaran yang indah tentang Allah di sepanjang kehidupan yang ada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus pimpinlah kami selamanya, tunggu di Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup, tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari bersama dengan segala umat di segala waktu dan tempat, bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa syafaat kita. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami sujud ke hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena oleh cinta dan kasih-Mu saja, kami senantiasa boleh dikuatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, tetap nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus boleh ada dan menjalani kehidupan ini hanya tetap dalam mengandalkan Tuhan. Dalam sukacita kami Tuhan, kami ingin juga membawakan saudara-saudara kami dalam doa kami ini. Kami ingin menyerahkan bagi mereka yang rindu Tuhan jamah dalam kehidupan mereka, karena berbagai pergumulan hidup yang harus mereka hadapi. Tuhan, bagi mereka yang sakit, jamahlah mereka Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka boleh mendapatkan kembali kepulihan, kekuatan atas fisik yang lemah. Kami teringat bagi Bapak Persulesi, kami teringat bagi kekasih kami Bapak Ferry Rindengan, kami menyerahkan juga bagi Bapak Siaan, kami menyerahkan bagi Bapak Binan Lestuni, kami serahkan bagi Ibu Yana Naiborhu, kami serahkan bagi para lansia dalam kondisi fisik yang lemah. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, sehingga ada pemulihan yang terbaik di dalam Tuhan
bagi mereka. Sehingga ada kekuatan yang indah dari Tuhan bagi saudara-saudara kami. Bagian dalam pemulihan, Tuhan juga berkati supaya ada pemulihan yang terbaik di dalam Tuhan atas fisik mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan mereka seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sertailah, sehingga dalam kuasa-Mu saja, saudara-saudara kami boleh tetap dikuatkan dalam kuasa Tuhan adanya. Kami menyerahkan bagi mereka yang bersuka cita dalam kehidupan mereka, karena berkat Tuhan yang indah yang boleh mereka alami. Bertambah usia rumah tangga, mereka yang bersuka cita karena berbagai hal indah, pengalaman-pengalaman hidup indah yang mereka alami, biarlah itu menjadi satu kesaksian tentang cinta Tuhan, tentang kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan umat-Mu. Sehingga apapun yang ada dan terjadi Bapa, di dalam Tuhan senantiasa sukacita itu menjadi syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Tuhan, kami serahkan padamu Tuhan. Berkati bangsa negara kami Tuhan, agar kehidupan berbangsa kami terus berjalan dengan penuh sukacita, ada kedamaian dan penuh kesejahteraan, karena Tuhan menyertai kami semuanya. Berkati pemerintah, agar pemerintah dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Terlebih khusus di saat-saat ini Tuhan, karena pandemi COVID-19 yang tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tetapi juga berpengaruh pada ekonomi, berpengaruh pada kehidupan politik dan sebagainya Tuhan. Berkatilah Bapa, agar dalam kasih Tuhan, kehidupan berbangsa kami senantiasa terjaga dalam kuasa-Mu saja. Bapa Sorgawi, kami percaya Tuhan ada menguatkan, menyertai bangsa negara kami. Sehingga dalam segalanya, kehidupan kami boleh terjaga dengan baik. Gereja-Mu Tuhan berkatilah, agar gereja-Mu Tuhan boleh menjadi gereja Tuhan yang selalu memancarkan kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja Tuhan GPIB. Tuhan berkati fungsionaris majelis sinode dalam menjalankan tugas penataan pelayanan, agar fungsionaris majelis sinode dan jajaran yang ada di tingkat sinodal dapat menata layani pelayanan GPIB dengan baik. Demikian juga bagi jemaat-jemaat yang ada. Tuhan berkati agar pelayanan sukacita yang berjalan boleh terus berjalan dalam kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan GPIB, jemaat Sawangan Depok. Tuhan berkati tiap sektor dan bajem, agar dalam tugas pelayanan yang kami laksanakan Bapa, semuanya dapat berjalan dengan baik, penuh sukacita, karena Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan Tuhan akan setiap tugas pelayanan yang ada, dapat berjalan dengan baik di tengah jemaat-Mu ini juga. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bagi rekan-rekan yang terlibat dalam penayangan ibadah virtual ini, baik presbiter, kantoria organis, multimedia, semuanya Tuhan, agar kami semua tetap diberikan sukacita dalam melayani Tuhan lewat pelayanan ini, dan kami imani berkat Tuhan selalu ada bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk itu. Dan biarlah kami boleh terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami boleh terus hidup dalam kasih Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu saja yang selalu menyertai, menopang, dan menjaga kami senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita secara berbalasan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Warta Jemaat tanggal 15 November 2020. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk Minggu tanggal 22 November 2020. Pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A jam 7 pagi terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Kelompok B jam 17 atau jam 5 sore terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA grup sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung di Gedung Gereja Ciseeng. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amplop persembahan akhir tahun 2020. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GPIB Sawangan akan diedarkan amplop persembahan akhir tahun 2020. Persembahan akhir tahun ini dapat warga jemaat persembahkan saat ibadah minggu di sepanjang bulan Desember 2020 sampai dengan Maret 2021 atau ditransfer ke rekening jemaat
Bank Penin nomor rekening 138.2250573 dan dapat juga diserahkan langsung ke kantor sekretariat GPIB Sawangan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Jemaat GPIB Sawangan Depok dan Bajem Ciseeng mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.